Halo, jumpa lagi bersama saya dengan Reja Sihotam. Video saya yang pertama yaitu masih video sekedar untuk menceritakan sedikit yang saya lakukan setelah saya memiliki anak atau saya memiliki keluarga. Nah, sebetulnya itu tidak sehari-hari seperti itu ya, karena memang pastinya istri juga membantu atau segala sesuatunya berbagi dalam pekerjaan, mengurus anak, memberi makan anak atau memandikan anak, itu pasti bergantian. Tapi saya menjelaskan di sini bahwa kira-kira seperti itulah yang harus dihadapi jikalau kita sudah memiliki keluarga atau memiliki anak. Ya agak repot, tetapi memang itu harus dihadapi. Nah, dalam video yang pertama itu saya menjelaskan bahwa mungkin banyak yang tidak sama dengan keluarga lainnya, atau terkhusus bagi laki-laki atau seorang bapak juga tidak sama, tetapi hal yang harus dihadapi ya pasti sama. Mungkin kalau yang memiliki asisten rumah tangga ya mungkin bisa saja ya dibantu untuk menghadapi anak-anak atau membereskan keperluan anak-anak. Bahkan keperluan kita mungkin dibantu untuk dibereskan. Tapi bagi yang tidak memiliki asisten rumah tangga ya kita harus mengerjakan sendiri, termasuk mengurus anak-anak kita. Nah, dalam hal ini sebagai seorang bapak kita harus paham juga bahwa tidak selamanya kita seorang laki-laki itu mengerjakan hal-hal yang harusnya dikerjakan laki-laki saja. Karena di zaman sekarang semua kita harus bisa kerjakan juga, demikian juga para wanita. Tetapi saya juga tidak tahu, tetapi saya dengan istri ya ini merupakan juga bagian dari suatu problema lah, karena saya juga tidak terbiasa mengerjakan hal-hal yang dikerjakan oleh wanita. Tetapi setelah menjadi seorang bapak, apalagi zaman sekarang ya pasti harusnya bisa ya. Saya tidak tahu saudara-saudara yang lainnya, tetapi itu yang saya alami sekarang, bahwa segala sesuatunya harus dikerjakan. Nah, mengingat tentang hal itu, istri saya juga seorang pekerja, dia seorang guru di suatu sekolah swasta di Bogor, dan saya juga bekerja. Nah, bagaimana mengurus anak jikalau tidak dibantu oleh asisten rumah tangga? Jadi apakah bisa dikerjakan sendiri atau dihandle sendiri? Nah, hal inilah yang harus dihadapi. Nah, kebetulan saya bekerja itu tidak terikat oleh jam kantor atau jam sekolah atau apapun itu. Saya bekerja bisa di rumah, dan jam kerja saya lebih fleksibel daripada istri saya. Maka dalam posisi ini saya mengambil alih pekerjaan di rumah selama istri saya sedang berada di tempat kerjanya. Apakah itu bisa dilakukan? Ya, awal-awal pasti sulit dong. Pasti di awal-awal itu sangat sulit, karena kita harus menghadapi anak kecil, anak bayi, dia nangis. Kita tidak tahu dia nangis dikarenakan apa, mungkin dia lapar atau dia ngantuk atau dia kesakitan atau dia apapun itu, kita tidak tahu. Tapi ya melalui pengalaman kita bisa lihat indikator-indikator apa penyebab anak-anak nangis. Nah, ini merupakan sesuatu masalah di awal-awal bagi saya, karena saya tidak tahu. Dulu saya dengan istri saya itu lumayan jauh. Saya pernah bekerja di daerah Riau dan istri saya tinggal di Jawa Barat. Nah, kami berjauh-jauhan selama hampir kurang lebih 1 tahun. Ya, dengan keadaan seperti itu istri saya harus merawat anak kami, juga dibantu oleh mertua saya pastinya. Dan itu sangat berat, karena dia harus bekerja dan berangkat pagi-pagi sekali dan pulang sore-sore, lalu kembali lagi berjumpa dengan anak.
Tetapi itu juga berat buat saya. Kenapa? Di saat saya juga sebagai seorang bapak jauh dari anak, makanya sungguh sangat berat saat kita merindukan anak. Kita hanya bisa video call karena jarak dari Riau ke Jawa Barat itu cukup jauh. Ya, walaupun kita bisa video call, tetapi rindu itu pasti. Ingin sekali untuk berjumpa, tapi itulah yang harus kita hadapi. Nah, setelah kurang lebih 1 tahun berjauhan dengan anak dan istri atau LDR, ya kami memutuskan untuk satu tempat. Nah, saya kebetulan bisa berpindah, tempat saya bekerja bisa pindah, dan saya dipindahkan ke daerah Jawa Barat juga yang dekat dengan tempat bekerja istri saya. Nah, dalam situasi ini ada hal yang harus dihadapi, bahwa saat kita sudah bersama dan kita memiliki tempat tinggal sendiri, tidak dengan orang tua, kita harus menghandle segala sesuatunya dari A sampai Z sendiri, tidak dibantu siapapun, termasuk masalah makanan, kebersihan, anak-anak, dan semuanya. Nah, ini menjadi pelajaran juga bagi keluarga baru. Ini sangat-sangat besar bagi saya. Nah, terutama di awal-awal ya, karena bangun pagi, karena istri saya juga harus bekerja pagi. Kami harus bangun sangat-sangat cepat. Kami bangun sekitar kira-kira 4:30 pagi. Saya mengantarkannya ke Bogor, dan itu membawa anak kami juga pagi-pagi sekali. Ya, anak bayi ya, pagi-pagi sekali sudah harus dibangunkan, dibawa. Ya, walaupun itu dengan mengendarai mobil, tetapi itu juga mengganggu istirahat anak kami. Nah, yang menjadi masalah setelahnya adalah sepulang dari menghantarkan istri, sampailah di rumah, segala pekerjaan di rumah menunggu seorang laki-laki. Saya tidak tahu apa istilahnya, tetapi saya pernah dengar tentang istilah daddy at home. Apakah benar atau tidak, ya saya juga kurang tahu. Tetapi setelah saya cari di Google, memang ada si daddy at home, seperti ya bisa dikatakan seorang bapak di rumah lah. Tapi itulah pilihan. Mungkin di satu sisi itu agak berat bagi saya sebagai seorang laki-laki yang notabene-nya di awal-awal saya sering keluar, atau waktu lajang saya sering nongkrong atau sekedar untuk jalan-jalan. Tetapi setelah berkeluarga atau setelah bersama dengan anak dan istri, kita harus mengurungkan niat untuk sekedar untuk keluar, bermain, nongkrong, atau apapun itu, menghabiskan waktu di luar bersama teman-teman. Sekarang lebih fokus kepada keluarga. Ini bukan hal yang munafik atau kita takut untuk apapun itu berbuat di luar sana, tetapi ada hal prioritas yang harus kita hadapi. Nah, itu yang saya hadapi. Mungkin itu dari sedikit yang bisa saya hadapi atau yang saya hadapi sekarang. Mungkin masih lebih banyak lagi. Nah, apakah ada masalah dalam keluarga? Kebetulan setelah saya berpindah ke daerah yang di Jawa Barat ini, ya otomatis masalahnya adalah masalah pengeluaran. Karena pengeluaran di daerah di luar Jawa atau di Sumatera atau di Riau itu jauh lebih rendah daripada di kota di Jawa Barat atau sekitaran Jakarta, Jabodetabek. Itu sangat jauh. Dan juga uang adalah menjadi pertimbangan yang besar juga bagi keluarga baru yang juga memiliki anak dan anaknya sudah 2. Karena kita tahu pengeluarannya ya cukup besar. Tapi saya tidak tahu dengan keluarga yang lain. Jikalau ada pengalaman lain, tolong diberikan masukan kepada saya. Apakah itu masukan bisa juga saya pelajari atau relevan bagi keluarga saya? Ya, tolong diberikan masukan juga, atau di komen tentang pengalaman
bapak-bapak sekalian atau bapak ibu dalam mengarungi keluarga baru setelah memiliki anak dan tinggal di rumah sendiri, tidak bersama keluarga, tidak bersama orang tua, dan hanya mengerjakan segala sesuatunya dengan suami atau dengan istri. Nah, mungkin masih banyak sekali yang harus dibenahi dari keluarga baru. Percecokan pasti pernah terjadi, salah paham pernah terjadi, atau sekedar pertengkaran hanya karena ada yang lelah, ada yang capek, ada yang ngantuk, anak rewel, anak nangis, anak dan segala macamnya. Nah, itulah yang harus dihindarkan. Iya, itu sedikit cerita saya. Mungkin saya akan lanjut di video selanjutnya. Jikalau ada cerita-cerita Bapak Ibu yang boleh dibagikan, silakan komen di bawah ini. Kita boleh berbagi. Mudah-mudahan pengalaman saya ini bisa menjadi masukan juga bagi siapapun yang menonton ini. Hanya cerita sedikit, mungkin nanti saya akan cerita lagi. Ya, itu saja cerita dari saya. Terima kasih, sampai jumpa.